Saudara, pemerintah akhirnya mengembalikan aturan penjualan LPG 3 kg seperti semula. Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg agar masyarakat tidak kesulitan. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di migas. Iya. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Kisruh kebijakan jual beli LPG 3 kg direspon oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko menyatakan, Presiden telah menginstruksikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan aturan seperti semula. Pengecer diperbolehkan kembali menjual LPG 3 kg sambil menjalani proses menjadi sub pangkalan. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sepangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Sebelumnya kebijakan pemerintah soal aturan pengecer tidak boleh menjual LPG 3 kg berdampak pada sulitnya warga membeli LPG yang biasa disebut gas melon tersebut. Antrean terjadi hampir di seluruh pangkalan. Dampaknya bukan hanya dirasakan ibu rumah tangga, tetapi juga pedagang kecil yang usahanya terhambat. Kondisi ini memunculkan protes masyarakat. Salah seorang warga bahkan menumpahkan kemarahannya saat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau langsung distribusi LPG 3 kg. Kalau memang ada yang nakal, menimbun atau mengurangi isi gas, Bapak punya senjata, Bapak punya alat untuk bertindak. Bukan rakyat untuk dikorbankan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami disuruh jadi sub, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Saya udah bisa. Salah satu KTP. KTP adalah privasi. Udah. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita ingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Ya, saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di migas. Iya, yang itu Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui kisruh LPG 3 kg terjadi karena kesalahan pihaknya. Menurutnya, kebijakan ini diterapkan agar penyaluran LPG subsidi tepat sasaran. Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau itu terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan. Apa yang kita lakukan pagi ini dari tadi malam sampai pagi ini sebagai respon untuk kita ingin rakyat kita mendapat LPG dengan baik dan gampang. Ya, oke. Tim Liputan Kompas TV. Pasca instruksi Presiden yang memperbolehkan kembali penjualan gas 3 kg di tingkat pengecer atau warung, antrean warga masih terjadi. Hal ini dikarenakan masih kosongnya stok gas di tingkat warung atau pengecer. Puluhan warga mengantre di pangkalan gas 3 kg Aristianto yang berlokasi di Jalan Cegeraya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Mereka datang sejak subuh guna mendapatkan LPG 3 kg. Hal ini dikarenakan belum ada stok gas di warung meskipun pemerintah sudah memperbolehkan kembali penjualan gas di pengecer. Warga mengaku kesulitan untuk memasak karena susahnya mencari gas. Ya, warung itu seperti biasa gitu. Ada kembali gitu kan? Ada kembali, orang-orang nyari itu gampang. Kita ada padahal orang di kampung itu kalau gasnya habis baru nyari, ternyata baru goreng ayam atau goreng apa, gasnya habis baru nyari, ternyata nyari di perkampungan tidak ada, ya di perengkeran tidak ada, ya terpaksa harus nyari muter-muter. Kita nyari muter-muter dan nantinya panjang, pindah sana pindah sini sama saja, tapi dapatnya cuma satu. Ya mudah-mudahan sih kembali normal ya kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Soalnya kan jadi susah semuanya gitu. Buat pribadi, masak atau untuk dijual kembali atau gimana? Buat pribadi.
Kelangkaan LPG 3 kg juga masih terjadi di Semarang, Jawa Tengah, Saudara. Sudah 4 hari tidak ada distribusi dari pangkalan. Kelangkaan gas melon sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Warga yang datang ke pengecer kecewa karena stok kosong. Hampir di seluruh wilayah kota Semarang, LPG 3 kg sulit ditemukan. Pengecer berharap pemerintah lebih menyosialisasikan terkait persyaratan menjadi subpangkalan. Karena memang apa itu alasan saya supaya memang subsidi dari pemerintah betul-betul sesuai ya, menerima manfaatnya sesuai. Tapi udah tahu syaratnya Pak? Belum tahu syaratnya Pak. Cuman ada yang sayang Pak. Sayangnya yang kami sayangkan hanya satu ya, sosialisasinya kurang cukup. Jadi karena solusinya yang sangat pendek ini, masyarakat tidak belum siap. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Sidang dimulai pukul 10 pagi, sidang dipimpin Hakim Tunggal Juyamto. Sidang kali ini merupakan sidang lanjutan setelah pihak tergugat, Komisi Pemberantasan Korupsi berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. Tim kuasa hukum Hasto mengaku telah menyiapkan bukti dan saksi untuk membantah penetapan tersangka oleh KPK. Hasto menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan ex-kader PDI Perjuangan Harun Masiku yang masih buron. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada 24 Desember 2024. Pada 6 Januari 2025, Hasto diperiksa pertama kali sebagai tersangka di KPK. Hasto pun menggugat penetapannya sebagai tersangka. Selain Hasto, kasus buron Harun Masiku ini juga menyeret ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan dan ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio. Dua jam sudah Kompas yang menemani ruang informasi Anda. Saatnya kami undur diri. Saya Harjuno Pramendito. Dan saya Tili Reabella. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.